Pernahkah kalian masuk ke sebuah ruangan yang terasa nyaman, indah, dan membuat betah berlama-lama? Ternyata, semua itu bukan terjadi secara kebetulan. Di balik sebuah ruangan yang menarik, terdapat proses kreatif yang dirancang oleh seorang desain interior. Simak penjelasannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fana Ayunda, NPM 258200025, Prodi Bisnis Digital, semester 2, mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Hari ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas sebuah topik yang sangat krusial bagi masa depan kita, yaitu ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Di video ini kita akan membahas apa itu ekonomi kreatif, apa saja subsektornya, hingga bagaimana perannya dalam memperkuat identitas bangsa. Pertama, apa sih sebenarnya ekonomi kreatif itu? Singkatnya, ekonomi kreatif adalah era ekonomi baru yang tidak lagi hanya mengandalkan sumber daya alam, tapi mengandalkan ide, gagasan, dan kreativitas manusia sebagai faktor produksi utama konsep dasar ekonomi kreatif. Dalam era digital sekarang, kontribusi ekonomi kreatif peran teknologi sangat vital. Mulai dari desain digital hingga pemasaran lewat e-commerce. Secara ekonomi, industri kreatif kita pernah menyumbang sekitar 6,3% terhadap PDB nasional dan menyerap lebih dari 5,4 juta tenaga kerja. Ini membuktikan bahwa kreativitas adalah sumber daya terbarukan yang luar biasa. Di Indonesia, ekonomi kreatif terdiri dari 17 subsektor. Nah, masing-masing subsektor memiliki fokus yang berbeda. Yang pertama, aplikasi dan pengembangan permainan. Subsektor ini berfokus pada pembuatan aplikasi dan video game yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan, bisnis, hingga hiburan. Yang kedua, arsitektur. Arsitektur berfokus pada perancangan bangunan yang memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan, dan nilai estetika. Yang ketiga, desain interior. Desain interior adalah bidang yang mengatur tata ruang di dalam sebuah bangunan agar lebih nyaman, indah, aman, dan sesuai dengan fungsi ruang tersebut. Keempat, desain produk. Desain produk berfungsi pada proses merancang berbagai produk agar menarik, nyaman digunakan, serta memiliki nilai jual. Yang kelima, desain komunikasi visual. Subsektor ini bertujuan menyampaikan informasi atau pesan melalui media visual seperti logo, poster, ilustrasi. Yang keenam, fashion. Fashion mencakup proses menciptakan pakaian, aksesoris, hingga berbagai karya busana yang mengikuti perkembangan tren. Yang ketujuh, video animasi dan film. Subsektor ini menghasilkan berbagai karya audiovisual seperti film, animasi, video promosi, hingga konten digital. Yang kedelapan, fotografi. Fotografi merupakan seni menghasilkan gambar untuk dokumentasi promosi maupun kebutuhan komersial. Kesembilan, kriya atau kerajinan. Nah, kriya merupakan kegiatan membuat kerajinan tangan seperti batik, anyaman, ukiran kayu, keramik, maupun perhiasan, dan lain sebagainya. Kesepuluh, kuliner. Kuliner adalah subsektor yang menghasilkan berbagai makanan dan minuman dengan mengutamakan kreativitas, cita rasa, dan inovasi. Kesebelas, musik. Musik meliputi proses menciptakan lagu, rekaman, produksi musik, hingga pertunjukan. Ke-12, ada penerbitan. Penerbitan berfokus pada produksi buku, majalah, komik, maupun media digital yang berisi informasi dan pengetahuan. 13, periklanan. Periklanan bertujuan menciptakan promosi yang kreatif agar produk atau jasa lebih dikenal oleh masyarakat. Yang ke-14, seni pertunjukan. Subsektor ini meliputi berbagai pertunjukan seperti tari, teater, musik, hingga pertunjukan budaya. Ke-15, seni rupa. Seni rupa menghasilkan karya visual seperti lukisan, patung, ilustrasi, dan berbagai karya seni lainnya. 16, televisi dan radio. Subsektor ini menghasilkan program informasi, hiburan, dan edukasi melalui media televisi maupun radio. 17, riset dan pengembangan. Riset dan pengembangan merupakan kegiatan penelitian yang menghasilkan inovasi baru untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, maupun industri kreatif. Produk dan jasa yang dihasilkan antara lain konsultasi desain, desain 2 dimensi atau 3 dimensi, renovasi interior, custom furniture, hingga dekorasi ruangan. Peluang bisnis desain interior itu cukup besar karena kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang nyaman dan estetik itu terus meningkat. Selain rumah tinggal, permintaan juga datang dari kafe, hotel, kantor, dan ruang komersial lainnya.
Perkembangan teknologi digital membantu desainer interior dalam membuat desain 3 dimensi, melakukan konsultasi secara online, mempromosikan jasa melalui media sosial, hingga mempermudah komunikasi dengan klien. Subsektor desain interior berkontribusi terhadap perekonomian dengan membuka lapangan kerja, meningkatkan nilai jual properti, mendukung industri furnitur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Sebagai studi kasus subsektor desain interior, saya memilih Dekoruma. Dekoruma didirikan tahun 2015, adalah perusahaan berbasis teknologi dengan tujuan membuat efisien semua proses industri home and living melalui bisnis vertikal yang terintegrasi. Saat ini, Dekoruma telah memiliki sebuah experience center yang terletak di bilangan radio dalam. Perusahaan ini menyediakan solusi lengkap untuk kebutuhan furnitur, dekorasi rumah, dan jasa desain interior, serta properti. Dekoruma mengusung ciri khas gaya desain Japandi, Jepang Skandinavia, yang fokus pada efisiensi dan multifungsi. Produk dan jasa yang ditawarkan Dekoruma cukup beragam. Yang pertama, menyediakan berbagai kebutuhan rumah, mulai dari furnitur utama seperti sofa, meja, lemari, hingga pernak-pernik dekorasi. Yang kedua, layanan pembuatan desain dan kustomisasi interior ruangan seperti kitchen set atau lemari custom yang mudah dan aman. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga mengedukasi pasar melalui konten visual yang menarik. Strategi ini sangat efektif karena subsektor desain sangat dipengaruhi oleh kemampuan visualisasi produk dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu keunggulan utama Dekoruma adalah pemanfaat teknologi digital yang sangat masif. Sesuai dengan peta jalan pengembangan ekonomi kreatif, Dekoruma melakukan percepatan teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat dalam bertukar pengetahuan dan mengakses pasar secara efisien. Pelanggan dapat melakukan konsultasi secara online, melihat katalog produk melalui website, serta memperoleh visualisasi desain. Selain itu, pemanfaatan media digital juga membuat proses promosi dan penjualan menjadi lebih luas, sehingga mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah. Tentu saja, terdapat tantangan besar yang dihadapi, terutama mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI atas desain-desain orisinal agar tidak mudah ditiru. Namun, peluang pengembangan masih sangat terbuka luas melalui kolaborasi Triple Helix, yaitu sinergi antara akademisi, pelaku bisnis seperti Dekoruma, dan dukungan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Subsektor ini berpotensi besar untuk membawa karya desainer lokal menuju pasar internasional atau go internasional. Sebagai kesimpulan, ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang membangun citra dan identitas bangsa di mata dunia. Dekoruma merupakan contoh perusahaan yang berhasil memanfaatkan kreativitas dan teknologi digital dalam mengembangkan bisnis desain interior. Tidak hanya menawarkan produk dan jasa, Dekoruma juga memberikan solusi yang memudahkan masyarakat dalam mewujudkan hunian yang nyaman dan fungsional. Hal ini menunjukkan bahwa subsektor desain interior memiliki peran yang penting dalam mendukung perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Menurut saya, keberhasilan Dekoruma tidak hanya terletak pada kualitas produk dan jasanya, tapi juga pada kemampuannya memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan pengalaman yang lebih mudah dan praktis bagi pelanggan. Untuk kedepannya, saya berharap dukungan terhadap akses pembiayaan dan pelindungan hak cipta kreator muda semakin ditingkatkan agar kita bisa benar-benar bersaing secara global. Saya Fana Yunda, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.